Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Semoga semua sehat dan sukacita ya. Hari ini aku mau sharing dua hal. Yang pertama, cara aku agar tahu awet, tidak asam alias basi, baik disimpan di kulkas ataupun tidak ya. Kemudian yang kedua, aku mau sharing cara aku agar dapur tidak panas ya. Semoga bermanfaat. Supaya lebih awet, tahu kita cuci bersih dulu ya teman-teman. Yang pecah bisa kita olah jadi perkedel. Setelah dicuci bersih, kita bisa tambahkan air panas mendidih yang sudah dikasih garam yang banyak. Ini akan bantu lebih awet. Kita juga bisa tiriskan tahu tadi itu, kemudian kita goreng sampai kecoklatan gini. Setelah matang kecoklatan kayak gini, ini setengah matang juga boleh sih, tapi semakin matang itu akan semakin awet. Nah, kalau misalnya udah mencapai kematangan yang kita inginkan, kita angkat, terus kita tiriskan ya teman-teman. Kita bisa memilih dua metode ini. Mau yang dicelup air panas mendidih dengan garam, simpan di kulkas ataupun tidak di kulkas, ataupun udah digoreng dulu, disimpan di kulkas ataupun tidak. Masing-masing punya kelebihan. Kalau aku sendiri, lihat mau masak apa juga teman-teman. Kalau udah digoreng kayak gini, untuk masakan berkuah itu hasilnya lebih enak. Kenapa? Karena nanti dia lebih meresap bumbunya. Kemudian masaknya juga lebih cepat. Sebagai contoh, aku mau tunjukin cara olahnya ya teman-teman. Gimana sih cara aku olah tahu yang sudah digoreng ini? Dan gimana kok bisa jadi lebih enak? Ini aku sebagian simpan dulu di toples. Toples yang aku pakai ini kedap udara. Soalnya aku pengen jaga supaya kulkas aku baunya, aromanya nggak kecampur-campur. Sekaligus bantu si tahu ini lebih awet. Ini pastikan udah suhu ruang baru disimpan seperti ini ya teman-teman. Jangan masih panas disimpan, nanti malah cepat busuk. Oke, ini sebagian udah aku simpan. Sekarang aku mau tunjukin gimana sih cara aku olah tahu yang udah digoreng ini sehingga masakannya hasilnya lebih enak. Ini ada daging sapi, cukup dikit aja untuk anak aku. Kalau kami sih yang udah tua-tua, orang tuanya gitu maksudku, itu nggak berani terlalu banyak makan daging sapi, apalagi yang berlemak kayak gini ya. Takutnya nanti malah kolesterol. Jadi buat anak-anak aja cukup secukupnya aja. Yang aku kasih kecap ikan, saus tiram, tumisan 2 bawang, garam, kaldu bubuk, dan tepung tapioka. Terus aku kasih sedikit air, kemudian aku aduk rata. Ini aku nanti sisihkan dulu, jadi ini tujuannya supaya bumbunya meresap ke daging. Jadi akan lebih enak nanti ketika dagingnya dimakan. Ini aku aduk-aduk dulu sampai rata. Terus aku di kompor itu aku rebus air panas mendidih. Ini aku biarin gini ya. Ini udah merata. Aku rebus air panas mendidih. Terus aku masukin tumisan 2 bawang. Ini setelah aku stok kayak gini, ini tahan berminggu-minggu bahkan sebulan nih. Asal gorengnya itu, numisnya itu tanak ya teman-teman. Terus ambilnya pakai sendok yang kering. Jadi masaknya tinggal cemplung-cemplung aja kayak gini. Simple banget, nggak harus kupas-kupas bawang dulu, numis bawang dulu. Cepet dan praktis. Aku suka banget nih punya stok-stok produk gini. Terus aku masukin saus tiram nih teman-teman. Aku masukin saus tiram. Terus aku masukin kecap ikan. Ini sih sebetulnya bumbunya persis kayak yang tadi. Cuma karena daging sapi itu kan berserat gitu supaya lebih terasa. Aku rendam dulu. Ini tahu yang udah aku simpan di chiller tadi. Aku cemplungin ke sini. Dengan seperti ini, tahu kan udah digoreng, jadi dia agak sedikit kering. Dicelupin di masakan kuah, kuahnya itu akan sedikit masuk ke tahu. Sehingga bumbu masakannya itu masuk ke dalam tahu. Dan akhirnya tahu itu lebih berasa dan lebih enak. Jadi tahu yang digoreng ini cocok banget buat masakan kuah kayak gini. Terus ini aku masukin kangkung, karena aku mau masak kangkung ya teman-teman. Aku masukin kangkungnya atau sayuran apapun sesuai dengan resep yang akan kita buat. Ups. Terus aku aduk-aduk kayak gini. Seperti ini. Tahunya masuk duluan padahal dia udah matang. Kenapa? Supaya lebih meresap aja kuahnya ke dalam. Nah ini kalau kangkungnya udah setengah matang kayak gini, aku masukin daging sapinya tadi.
diaduk-aduk bentar aja. Karena ini kan jenis daging sapinya yang diiris tipis-tipis dan memang nggak perlu masak lama-lama. Ini udah jadi gampang banget ya buatnya. Jangan heran ya kalau aku masak kangkung itu kuahnya banyak, karena ini kangkung kuah, bukan kangkung yang oseng gitu. Macam-macam masakan kangkung nih. Ini bisa langsung dinikmatin. Yang daging bisa buat anak-anak, tahunya buat orang tuanya dan anak-anak juga. Oke, habis masak kayak gini biasanya gerah banget, panas banget. Tapi sebetulnya kita bisa yang kalinya kok dengan membuat lingkungan dapur tuh sirkulasi udaranya lancar. Ini atasnya void gini dapur aku. Atasnya lagi itu sinar matahari ya masuk ke dalam. Harusnya panas. Tapi aku pilih masak di waktu masih subuh ataupun sore hari. Jadi mataharinya udah nggak masuk sampai ke bawah. Jadi nggak panas. Selain itu, aku juga pakai kipas angin atau cooker hood. Ini namanya cooker hood. Dulu aku pakai kipas angin, tapi sekarang aku pakai cooker hood. Dia punya pengatur kecepatan kayak gini, jadi mau nyedot, dia bukan niup sih, dia nyedot sekencang apa nyedotnya itu. Kalau pakai cooker hood ini, selain udaranya jadi nggak di situ-situ ada udara panasnya, dia juga disedot ke atas dan difilter ya aromanya. Ini aku tunjukin dalamnya. Ini ada filternya juga di luar sini. Di dalam sana juga ada kayak fan-nya gitu untuk nyedot. Nah, kayak gini teman-teman. Ini cooker hood bantu banget, terutama buat yang sirkulasi udaranya kurang lancar di dapur dan mataharinya itu kencang banget ya. Kalau ini bantu banget. Terus pas lagi proses masak otomatis kan panas ya karena nyalain api. Ini kesedot hawa panasnya di sini. Kalau misalnya kita goreng itu kan panas, terus kita rebus juga panas. Apalagi kalau kita mesti bolak-balik gitu ya, sering-sering tengok, pasti kan muka kita, badan kita lebih terasa panas. Nah, sebagai solusinya kalau kita nggak mau goreng manual kayak gini, terus nggak ada cooker hood atau situasi dapurnya kurang menolong, kita bisa pakai alat ini. Jadi kita cukup celupin si tahu itu di minyak, terus masukin ke alat ini. Ini fungsinya kayak wajan dengan minyak, tapi ini tanpa minyak. Bentuknya kayak gini, tinggal tahunya dimasukin ke sini, terus dicolokin ke listrik. Jadi dia pakai tenaga listrik. Terus bisa kita tinggal nyapu, ngepel, cuci, main sama anak tuh bisa. Ini namanya air fryer. Produk-produk yang aku pakai, aku kasih linknya di pin komen video ini ya teman-teman. Terus ini kan untuk goreng tadi, yang ini untuk rebusan. Jadi kalau misalnya kita perlu bikin rebusan lama gitu, kita bisa pakai ini namanya slow cooker untuk masakan kuah. Ini bisa ditinggal, jadi kayak kita naruh panci dengan api kecil gitu, kita bisa tinggal ini. Ini juga pakai listrik. Settingan apinya ada yang low, ada yang high di sini. Jadi kita nggak perlu tungguin lama di dapur, jadi kita nggak perlu kepanasan berdekatan dengan sumber api ya teman-teman. Untuk ngukus juga ada alatnya, aku pin langsung di pin komen video ini ya. Oke teman-teman, anak-anak udah pulang sama papanya nih. Kami makan dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.